dari Bimbel Arab. Lalu berikutnya nanti kita akan tanya jawab. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pertama, kata-kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT Dikbud Wanasaba, kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih. Izin, apa suara kita bisa didengarkan, Bapak Ibu? Halo? Halo? Sudah. Oke, Sudah terima kasih. bagus suaranya Bapak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Pertama, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti kegiatan hari ini. Yang saya hormati Pak Nopanto dari owner Bimbingan Belajar Ar-Raihan, serta Bapak Ibu guru yang mewakili selaku pendamping dan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim yang kita isi dengan salah satu daripada ikhtiar kita dalam rangka melakukan perencanaan upaya ikhtiar untuk mempersiapkan peserta didik kita yang akan mengikuti ajang talenta, yaitu Olimpiade Siswa Nasional pada tahun 2025. Memang surat secara resmi untuk kegiatan OSN, baik di situsnya Puspersnas, Pusat Prestasi Nasional, atau dari situsnya BPTI, ini belum kita menerima secara resmi surat pelaksanaan daripada ajang talenta, baik berupa OSN, O2SN, FLS2N, ada juga GSI, dan sebagainya untuk di tingkat SMP. Tetapi Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh kementerian secara berjenjang, maka secara pribadi kemarin saya sudah melakukan koordinasi bersama dengan Pak Nopanto selaku owner bimbingan belajar. Nanti Bapak Ibu, bimbingan belajar ini yang akan kita ikhtiarkan kalau nanti misalnya skema pelaksanaannya itu Bapak Kepala Sekolah setujui dalam rangka pembinaan ini, ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dari pihak Bimbel Ar-Raihan. Tentu berpengalaman dari beberapa tahun kemarin, ya kita di tahun hanya bisa tembus nasional kemarin pada tahun 2023 jenjang SD. Pada tahun 2004 kemarin kita hanya menempati posisi 10 besar di kabupaten. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti dengan kita mempersiapkan siswa kita lebih dini, maka kami berinisiatif ya kepada Pak Nopanto untuk kita lakukan kerjasama dalam rangka upaya pembinaan terhadap siswa-siswi kami yang ada di Kecamatan Wanasaba. Nah, Bapak Ibu, hari ini ketika nanti dalam diskusi Bapak Ibu kita putuskan untuk jadi kita melakukan kerjasama pembinaan ini, nah, dengan sendirinya nanti kita akan atur waktu oleh beliau dari bimbingan belajar oleh Ar-Raihan ini.
Bimbingan belajar Ar-Rayhan ini di mana apa saja rekam jejaknya nanti akan disampaikan langsung oleh ownernya, sehingga ketika ini berhasil kita lakukan kerjasama, maka mudah-mudahan sedikit tidak membantu kepada kita semua, terutama siswa dan pendamping, untuk melakukan pembinaan-pembinaan yang lebih intensif, ya, pembinaan yang lebih awal. Itu maksud kami, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, untuk lebih dini kita persiapkan siswa-siswi kita yang akan mengikuti ajang OSN ini. Itu saya kira karena Bapak Nopanto juga mungkin ada kegiatan lain nanti, nah sehingga kami tidak perpanjang, mungkin lebih banyak nanti dalam forum diskusi kita akan bahas bersama. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas persetujuan Bapak Ibu dan Pak Nopanto, mari kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita taufik serta hidayahnya. Demikian kurang lebih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata-kata pengantar yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPT. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua ini akan disampaikan oleh owner dari Bimbel Ar-Rayhan yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, dalam penyampaian ini kami berharap kepada Pak Nopianto, pertama memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tentang tata cara atau bentuk kerjasama kita dalam Bimbel Ar-Rayhan ini. Lalu apa hak dan kewajiban kami sebagai mitra. Kemudian teknik pelaksanaan bimbelnya seperti apa. Nah, semua itu Bapak Nopi nanti akan menjelaskannya. Nah, untuk itu kepada Pak Nopianto kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Dikbud dan juga Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir di pertemuan kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Novianto Hariwibowo, owner dari YouTube Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di sini kami mau memperkenalkan dulu ya. Di sini sebenarnya kami ini bukan lembaga ataupun yayasan, tapi kami baru lembaga yang kami buat terkait tentang YouTube kami. Jadi kami mengembangkan. Ini sudah terdengar suaranya ya, atau belum ya? Pak, sudah jelas Pak? Aman ya? Oh ya, aman. Jadi saya lanjutkan. Jadi awalnya sebenarnya lembaga kami ini walaupun sebenarnya belum ada bangunannya, tapi kami berasal dari YouTube ya. Kami alhamdulillah sudah mulai membangun YouTube kami terkait tentang pembahasan soal-soal Olimpiade Matematika sudah sejak 2020. Nah, karena kami melihat antusias dari subscriber kami banyak yang membutuhkan bimbingan belajar yang secara real, yang offline maupun yang online, kami berinisiatif untuk membangun bimbel-bimbel secara online dan offline bagi yang membutuhkan, dan kami sosialisasikan menggunakan sosial media kami. Nah, oleh karena itu di sini kami kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu diajak kerjasama ya sama Bapak UPT Dikbud terkait tentang pembinaan Olimpiade ini. Nah, di sini sebelum membina, di sini kan kami punya beberapa track record dari pembinaan sebelum. Jadi kami membuka pelatihan ini sudah sejak 1 tahun yang kebelakang. Ya. Kami sudah membuka pelatihan realnya itu sejak 1 tahun kebelakang, mulai dari lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional, Matematika SD dan SMP, dan juga ada yang pembinaan KSM, ya, kompetisi sains madrasah. Alhamdulillah kami sudah beberapa kali untuk mengadakan pelatihan, baik itu ke siswanya ataupun ke gurunya, alhamdulillah sudah kami lakukan.
Nah, yang terbaru yang kami buat programnya ini sudah berjalan sekitar 5 bulan ke belakang. Kami sudah melakukan pelatihan rutin untuk persiapan OSN 2025 tingkat SD maupun SMP. Untuk yang SD-nya sendiri sudah berjalan 5 bulan, dan ini sudah berakhir untuk kelas basicnya. Jadi kami sudah menyelesaikan satu kelas dalam level basic yang nantinya kami akan ikutkan siswa Bapak Ibu sekalian untuk di level basicnya ini untuk persiapan OSN matematika tingkat SD. Nah, tetapi di sini eh, kayaknya kemarin disampaikan oleh Pak Pat kemarin bahwa ini pembinaannya mau dilaksanakan pagi hari ya, benar ya Pak? Rencananya mau dilaksanakan pagi hari ya? Betul, betul. Kalau bisa jam sekolah aja, Pak. Ya. Tapi kalau di jam sekolah saya kan kebetulan di sini masih sebagai ASN ya, di sini juga Kementerian Agama selaku guru. Ada juga ya pasti jam ngajarnya pagi hari. Nanti takutnya kalau paginya itu ada kerjaan mendadak dan juga kayak gini jaringan tiba-tiba hilang, takutnya kurang maksimal kalau pagi hari. Tapi kalau untuk yang hari Sabtu kira-kira masih sekolah nggak kalau di sana, Pak? Oke. Berarti untuk pagi kita pertimbangkan, berarti nanti kita minta dari teman-teman, masukan dari teman-teman. Kebetulan sudah banyak yang hadir ini Pak Nopi, ya sebagian besar sudah hadir. Nanti di sesi tanya jawab aja kita bicarakan masalah waktu. Oh ya, oke, baik. Baik. Nah, kalau misalkan di jam sekolah itu saya rasa nanti hasilnya bakal kurang maksimal terkait tentang tempat saya kan kebetulan online terpaksa kalau jam sekolah di sekolah juga, dan di sekolah biasanya jaringan kadang-kadang hilang-hilang. Tapi kalau misalkan di luar jam sekolah, saya bisa jamin bahwa jaringannya lebih stabil karena bisa sambil di rumah saya kan. Nah, kemudian untuk terkait tentang pembinaannya sendiri, di sini kan rencananya saya akan melakukan pelatihan di sini dan saya sendiri akan turun untuk mengajar yang persiapan Olimpiade Matematika tingkat SD yang khusus matematikanya. Nah, untuk pelatihannya sendiri, kalau misalkan nanti berhasil ada kesepakatan nanti di luar jam sekolah, nanti berarti pelatihannya kami akan berikan 2 free trial sebelum melakukan transaksi pembayaran pelatihan kami. Nah, di 2 free trial ini nanti kami sudah langsung mulai mengajar. Waktu durasi mengajarnya sekitar 1 jam 15 menit tiap pertemuan, dan akan kita 2 kali free trial. Kemudian kalau misalkan sepakat bahwa akan melanjut untuk menyelesaikan pelatihannya selama 1 bulan, maka kita akan lanjutkan untuk 8 pertemuan lainnya. Jadi totalnya ada 10 pertemuan, 10 materi yang akan dibahas di tiap pertemuan selama 1 jam 15 menit. Nah, di sini sistem pelatihan ya, kami akan mengajarkan secara langsung materi-materinya. Disampaikan dulu materi-materinya dalam waktu misalkan setengah jam dari awal. Kemudian kita akan latihan untuk mengerjakan soal-soal mulai dari yang levelnya basic, supaya di sini adik-adik semua yang ikut pelatihan ini diharapkan memiliki kemampuan yang sama. Karena ini namanya Olimpiade Matematika ini, kalau dia tingkat SD biasanya yang keluar itu adalah materi-materi yang tingkat SMP, dasar-dasar dari soal yang SMP. Oleh karena itu, karena masih SD, siswa-siswanya SD, pasti ada beberapa banyak materi yang belum mereka dapatkan. Oleh karena itu, di sini di pelatihan level basic dari Miliar Belajar Akhir, insya Allah kita akan membedah beberapa materi yang penting. Karena di sini di program pelatihan kami sebenarnya ada 20 materi yang kami siapkan, tetapi karena waktunya terbatas, jadi hanya kami akan pilihkan 10 macam materi yang biasanya paling sering keluar untuk soal-soal Olimpiade tingkat SD Matematika. Nah, untuk 10 soal sisanya, 10 materi sisanya yang akan kami sampaikan, maka kami targetnya akan menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membeli saja rekaman pelatihan kami untuk kelas yang sebelumnya, materi yang tidak sempat kami ajarkan, sehingga nanti Bapak Ibu pembimbing dari masing-masing sekolah bisa menggunakan rekaman tersebut untuk mempelajari materi-materinya, kemudian mengajarkan kembali ke siswa-siswa binaannya masing-masing. Kami sudah menyiapkan modulnya juga yang bisa nanti Bapak Ibu print, kemudian dibagikan kepada
murid-murid Bapak Ibu kemudian bisa mengupload video secara mandiri setelah pelatihan bersama kami selama 10 pertemuan seperti itu. Untuk yang Olimpiade IPA juga kami juga alhamdulillah ada tutornya sudah siap juga untuk mengisi, tapi nanti tinggal diatur kesempatan waktu aja karena tutor kami kebetulan ada di Jawa satunya ya. Nah, nanti akan kami diskusikan. Nah, kemudian untuk masalah pembayaran, kalau misalkan nanti sepakat, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Pat dan juga Kepala UPT Dikbud. Kami mematok untuk masing-masing sekolah itu sekitar 100.000 eh, untuk tiap mapel ya, tiap mapel 100.000 rupiah. Kalau misalkan dua-dua ikut berarti IPA dan matematika otomatis berarti 200.000 tiap sekolah untuk mengikuti pelatihan selama 10 pertemuan yang kami targetkan selesai dalam waktu 1 bulan seperti itu. Untuk tiap pekannya itu kami targetkan 2 kali pertemuan aja, berarti ada 5 pekan nanti untuk menyelesaikan pelatihan ini. Saya rasa itu dulu untuk perkenalan awal terkait tentang pelatihan ini dari kami. Nanti kita lanjut untuk bahas ya waktunya di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak. Laptop saya dong, laptop saya dong aku najeri. Di atas ini yang telah disampaikan. Ibu Muspian, tolong mic-nya dimatikan dulu. Admin tolong dimatikan admin mic teman-teman yang tidak berkepentingan. Baik. Itu tadi Bapak dan Ibu penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Nopianto dari Bimbel Ar-Raihan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya tentang segala hal menyangkut kerjasama kita dengan Bimbel Ar-Raihan. Nah, termasuk biaya, teknik, kemudian hak-hak apa yang akan diberikan kepada kita sebagai pelanggan lah gitu, sebagai mitra. Nah, itu semua bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah tanyakan sekarang. Nah, ketika kita misalkan nanti sudah ACC atau nyambung begitu, maka kita bisa lanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita akan buka dua sesi aja gitu, masing-masing sesi nanti 2 penanya aja gitu. Bapak Ibu bisa raise hand atau komen di komentar di kolom chat untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau raise hand. Iya, ini Beresen Pak B. Wah, resen. iya, silahkan dari SD3 Wanasaba. Silahkan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tanyakan Pak, ini kan masih kita diskusi. Kita merencanakan kegiatan ini. Pertama kita harus sepakat dulu Bapak. Apakah semua kepala sekolah untuk kegiatan ini sepakat dulu? Tentunya kita sepakati dulu kalau kita akan mengadakan kegiatan ini. Tanya dulu Bapak Ibu Kepala Sekolah sepakat apa enggak. Kalau saya ini kegiatan ini sangat bagus, saya sangat mendukung Pak. Terima kasih. Oh, baik. Itu saja Pak Haji. Oke. Oke, baik. Oke, nanti kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Silahkan Pak Tuhran.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon kami diberikan penjelasan dulu Pak, karena ini kan kalau dilihat dari yang disampaikan Pak Kanit kemarin itu, kita berkejaran dengan waktu ini. Kita ditargetkan itu kan 27 Februari itu sudah ada seleksi di tingkat kecamatan atau di gugus ya kalau tidak salah. Nah, bagaimana yang kita kerjasama ini bisa mengkondisikan waktu sehingga kita bisa bermanfaat lah oleh teman-teman ini, sehingga bisa hasilnya bisa didapatkan nanti ketika ada seleksi di tingkat gugus. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Turan atas pertanyaannya. Nah, karena ini pertanyaan-pertanyaan ini mencakup kondisi internal gitu Pak Nopi. Nanti yang akan menjawabnya untuk dua penanya ini Pak Kanit dulu atau K3S. Nah, untuk itu jawaban pertanyaan dari Pak Aji nanti dikomandoi oleh Pak Kanit. Kemudian langsung saja jawabannya untuk yang kedua juga dari Pak Turan, itu tentang lini masa seleksi OSN. Nah, saya pikir nanti apa yang dikatakan Pak Turan tadi kalau tidak salah itu adalah O2SN itu. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, silahkan kami mohon Pak Kanit untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan ini nanti akan kita rembukan. Yang penting pada hari ini ya dijelaskan dulu skema oleh Pak, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Nopanto. Terus pembiayaannya bagaimana? Nah, nanti baru ya dari hasil sosialisasinya Pak Nopanto ini terkait dengan waktu, pembiayaan, peserta, nanti secara internal ya, nanti akan kita rapatkan ya setelah nanti Pak Nopanto memberikan gambaran ya, memberikan gambaran. Misalnya belum disinggung bagaimana biaya ya, tadi pelaksanaan diminta untuk tidak pagi ya, karena terkait dengan beliau juga status ASN ya kan. Nah, terlebih dari itu nanti Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan internal. Yang penting nanti Pak Nopanto lengkap dulu dijelaskan skemanya bagaimana ya, pembiayaannya bagaimana, yang akan materinya sekian tadi sudah disinggung sebagian. Nah, baru nanti setelah itu disampaikan ya tidak apa-apa, nanti kita putuskan di internal di forum ini ya, nanti setelah nanti Pak Nopanto secara lengkap menjelaskan itu. Saya kira itu Pak Pat ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan kita rembukan secara internal. Itu saja Pak Pat mungkin ya, supaya Pak Nopanto lebih ini juga dalam menjelaskan ini. Terima kasih Pak Pat. Baik, terima kasih Pak Kanit atas jawabannya. Baik, mungkin saya lengkapi sedikit informasi tentang Bimbel Ar-Raihan ini, nanti di cross check Pak Nopi ya, karena hasil pembicaraan kita kemarin mungkin tadi teman-teman tidak terlalu jelas menangkap informasi dari Pak Nopi. Baik Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah panjang lebar bicara dengan Pak Nopianto tentang bimbel ini. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kami itu lebih kurangnya seperti ini. Pertama, kalau kita sepakat untuk kerjasama dengan Bimbel Ar-Raihan, maka kita masing-masing sekolah menetapkan 5 orang siswa matematika, 5 orang siswa IPA. Nah, dari 10 orang yang kita utus ini, nanti dia hanya diwakili 2 orang gitu, IPA matematika diwakili, bayarnya maksud saya diwakili 2 orang,
Jadi kita dari 10 orang itu hanya bayar 200 untuk 2 mapel. Kita bayar 200 untuk 2 mapel. Nah, ketika nanti misalkan Zoom untuk pelatihannya, bimbelnya, maka bisa menggunakan satu laptop untuk 5 orang ini bersama pembinanya. Nah, jadi pembina bersama anak-anak bisa ikut dalam pelatihan tersebut. Nah, itu untuk bimbelnya. Nah, kemudian bimbel ini intensif untuk materinya itu sebanyak 8 kali pertemuan dengan durasi 1 jam 15 menit. Nah, tadi dikatakan 10 pertemuan. Nah, 2 pertemuannya yang free, itu tidak kita bayar. Yang kita bayar itu 8 pertemuannya, yang harga 100 untuk 1 mapel. Berarti 200 untuk 2 mapel. Nah, kapan dia 2 free itu? Termasuklah dia hitungannya sekarang dan 1 kali lagi. Kalau misalkan besok kita ingin 1 kali melihat Pak Nopi ini bagaimana menyampaikan materi bimbelnya, boleh kita jadwalkan setelah ini. Nah, ketika kita sudah mengikuti 2 kali Zoom free, maka kita mantap untuk melanjutkan kerjasama, maka kita bisa mentransfer biaya seperti tadi. Itu. Nah, untuk yang 8 kali pertemuan ini memang tidak habis materi yang bisa disampaikan untuk materi OSN ini, tidak habis dia. Karena list materi yang sudah dikirim itu biasa yang keluar di OSN itu sudah saya kirim tadi di grup K3S itu lebih kurang 20. Nah, sehingga kalau 8 kali pertemuan ya mungkin bisa menjelaskan 8 sampai 10 materi saja. Nah, nanti setengah materi itu tidak bisa dijelaskan. Nah, solusinya kita ditawarkan oleh Pak Nopi sebagai pemilik bimbel ini bisa mengakses materi PDF atau video YouTube-nya. Ya, jadi video YouTube-nya itu adalah rekaman bimbel, rekaman pertemuan bimbel yang setara dengan 1 kali pertemuan itu. Itu semua materi sisa yang tidak dijelaskan di 8 kali pertemuan itu. Nah, jadi tuntaslah dia materi itu kalau kita bisa mengakses video dan materi tadi. Nah, untuk mengakses video dan materi tadi, kita diminta untuk membayar tambahan. Masing-masing mata pelajaran itu 500.000 untuk paket rekaman. Nah, 500.000 itu kita gotong royong. Nah, berapa kita yang kerjasama ini? Kalau 40 orang berarti 500 bagi 40. Nah, itu dia. Nah, nanti rekaman yang dikirimkan kita oleh Pak Nopi ini bisa kita bagi-bagi ke semua sekolah. Nah, termasuk materinya. Nah, kemudian masalah waktu, kalau pagi memang kemarin saya tawarkan di jam sekolah, tapi beliau masih memikirkan kemarin. Nah, berarti nanti kita sepakati aja kita lanjut, mungkin jam berapa kalau sorenya, karena beliau ini juga ASN. Nah, itu nanti tentang kesepakatan aja. Nah, itu barangkali penjelasan tambahan dari saya, mungkin tadi tidak semuanya ditangkap oleh teman-teman. Nah, saya mohon kepada teman-teman kita maksimalkan untuk bertanya ke Pak Nopianto aja. Adapun nanti kesepakatan di internal kita nanti kita selesaikan gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa bertanya tentang apa saja tentang bimbel arahan ini supaya tidak ragu-ragu, supaya kita yakin bahwa kita cocok ini kerjasama dengan ini berdasarkan informasi dari Pak Nopianto. Oleh karena itu silahkan dikulik aja. Boleh kok nanya apa prestasi bimbel Bapak sehingga mau kerjasama dengan kami, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, kita enjoy aja. Atau apa yang sudah Bapak raih sehingga kami lebih yakin untuk itu dan seterusnya seperti itu. Itu kurang lebihnya. Mohon maaf Pak Nopi, saya untuk meyakinkan teman-teman.
Oke, silahkan kita lanjut Bapak Ibu ya. Untuk membuka termin yang kedua, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Halo. Ya. Nah, lo ya, dah. Halo, Pak Ketua K3S, ya silakan. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kanit yang sama-sama kita hormati, Bapak dari Bimbel Al-Rehan, Pak Nopanto, Pak Nopianto, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati pula. Terima kasih. Jadi mohon maaf agak terlambat masuk karena ada satu dan lain hal. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh Pak Fathur Rahman sebagai koordinator untuk kegiatan OSN ini, itu saya rasa sudah jelas nih, karena beliau sudah konsultasi dengan Pak Nopanto, kemudian dikonsultasikan juga dengan Pak Kanit. Apa yang dijelaskan tadi sudah jelas, dan tinggal pelaksanaannya saja kemungkinan yang bisa kita diskusikan saat ini. Nah, misalnya dari pertanyaan tadi dari Pak Tuhran dan Pak Haji Sartono. Nah, jadi Pak Haji Sartono mengatakan apakah semua sekolah akan ikut melaksanakan bimbel ini? Kami jawab iya. Kalau menurut saya, menurut kami di K3S. Kenapa? Karena ini bukan gurunya sendiri, tapi semua siswa kita yang akan ikut di lomba OSN ini. Karena pengalaman kemarin kita hanya di Kecamatan Wanasaba dengan daring saja. Nah, sekarang dengan bimbingan yang dilaksanakan oleh dari Al-Rehan, kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini juga kita sebagai motivasi bagi kita Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk anak-anak didik kita supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar, terutama di lomba OS. Nah, karena kemarin di tingkat kabupaten kayaknya kita agak kurang tahun kemarin. Nah, mungkin saat inilah kita berusaha bersama-sama untuk meningkatkan yang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh Pak Koordinator tadi juga tinggal kita sepakati waktu. Kalau menurut dia, dan sudah juga kami bicarakan dengan Bapak Ibu Guru, karena ini adalah bimbel, dan juga termasuk ekstrakurikuler dari siswa kita, ya mohonlah kita dengan dengan semangat, dengan jiwa yang ingin memajukan siswa dan sekolah kita laksanakanlah setelah jam pembelajaran, yaitu ya sekitar jam 1:30 lah kalau bisa, karena sudah kami sepakati juga dengan Bapak Ibu Guru, karena tidak mengganggu pelajaran pagi hari. Dan anak-anak yang ikut OSN ini kan pilihan Bapak Ibu, pilihan dari kita masing-masing sekolah kelas, terutama di kelas 3 dan 3, 4, 5. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kalau dilaksanakan pagi hari, otomatis anak kita akan terganggu pelajarannya yang wajib itu. Ini saja mungkin yang harapkan dari kita Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena ini untuk anak didik kita, dan kita sendiri kadang-kadang Bapak Ibu Guru tidak menguasai bagaimana materi yang ada di OSN ini. Begitu dengan bimbel dari Al-Rehan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa belajar, kita juga bisa belajar semua Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini adalah awal untuk menuju kemajuan bagi kita semua, bukan Bapak Ibu Guru saja, tetapi anak didik
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang baik sekali dari K3S tadi. Mungkin Pak Nopi ingin menambahkan atau ingin meng-cross-check informasi yang saya sampaikan tadi. Silakan, waktunya saya berikan Pak Nopi. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Pat. Jadi benar semua informasi yang disampaikan kemarin. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya mau cross check tadi, katanya yang pertemuan hari ini sudah terhitung. Jadi yang pertemuan hari ini belum termasuk sebagai free trialnya, karena free trial maksudnya mau mengajarkan materinya. Nah, jadi ada 2 pertemuan setelah ini. Jadi yang ini nggak kehitung. Ini kan cuma sosialisasi aja ya, persiapan untuk kegiatan ini. Jadi nanti 2 pertemuan berikutnya kita akan free trial dulu, lihat bagaimana kegiatan pembelajaran dan pelatihan dari kami. Nah, kalau misalkan sudah oke, kemudian baru dilakukan pembayaran. Jadi kemudian untuk waktunya, kalau misalkan 1:30 kebetulan saya ngajar di Madrasah Tsanawiyah ya, SMP, itu belum jam pulang sebenarnya. Nah, jadi kalau tawaran dari saya, tawaran pribadi, itu jam 4 boleh, jam 4. Kalau kan kebetulan kita sama-sama di Wita ya, jadi masih bisa sama waktunya. Kalau misalkan jam 4 itu boleh, tapi kalau 1:30 itu harus izin dulu saya berarti ya dari kepala sekolah saya untuk melaksanakan kegiatan ini, agak nanti nilai kurang baik juga untuk saya ini pribadi. Jadi kalau tawaran pribadi dari saya itu di eh, hari-hari kerja tapi di jam 4 gitu, supaya kami kondisikan juga kegiatannya supaya berjalan dengan lancar. Ataupun kalau misalkan ada hari lain, itu saya tawari hari Sabtu pagi. Kalau mau pagi itu hari Sabtu boleh. Kalau misalkan nggak ada pilihan lain ya, kalau nggak ada pilihan lain, nggak ketemu titik temunya, tawari di hari Sabtu Minggu pagi itu, kayak gitu. Nah, kemudian saya rasa itu aja sih. Nah, kalau misalkan ada yang tanya trik recordnya kita, ya untuk pelatihan sebelumnya kami alhamdulillah di pelatihan rutin selama 5 bulan ada siswa-siswa binaan kami itu alhamdulillah juara di tingkat provinsi, dapat silver di Olimpiade Matematika di Jawa Timur. Kemudian ada juga beberapa anak privat kami yang betul-betul cuma 1 orang per kelasnya. Alhamdulillah ada yang sampai masuk babak final dari lomba yang diadakan di Jakarta atau di Malang, saya agak lupa sedikit. Nah, kemudian juga alhamdulillah saya sebagai tutornya nanti ini alhamdulillah punya pengalaman ya di bidang lomba OSR ini sendiri, karena ketika saya sekolah di SD, SMP, SMA itu alhamdulillah selalu berhasil ke tingkat nasional, walaupun nggak sampai dapat medali, tapi ya kurang lebih sudah saya bisa pahami model-model soal yang sering kali keluar. Itu pun kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek juga YouTube kami yang sudah membuat sekitar ratusan video pembelajaran persiapan OSR matematika, itu Bapak Ibu bisa cek nanti di YouTube, cari aja bimbingan belajar Arehal, itu pencariannya harusnya paling atas. Alhamdulillah sudah banyak ya video-video yang sudah kami siapkan juga untuk yang tahun ini, termasuk untuk OSR tahun ini sudah ada beberapa video-video yang kami siapkan. Untuk yang SD malah sudah sampai part ke-37 ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen juga belajar mandiri alat didiknya di luar pelatihan kami, nanti bisa main-main aja ke YouTube channel kami untuk belajar lebih lanjut terkait tentang persiapan OSR 2025 nanti. Saya rasa itu saja dulu dari kami. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit Bapak. Oke, silakan lanjut Pak Kanit. Baik Pak Nopianto, tadi sudah banyak memberikan tentang biaya, waktu pelaksanaan, dan ada beberapa bonus. Saya tawarkan Pak Nopianto, tawaran kami, ketika kan jumlah sekolah kami SD 40 ya, berarti ada pembiayaan sekitar ya 8 jutaan lah kan, kalau dia masing-masing sekolah mengikuti yang 2. Artinya karena yang 1 masih belum di jumlah sekolah kali 41, cuman 1 sekolah masih kelas 2, mungkin tidak bisa untuk mengikuti ini. Nah, karena ini dari sisi itu mungkin dikumpulkan nilainya ya, mohon
mohon maaf, bukan maksud apa-apa. Bisa enggak yang sisa materi yang tadi yang diakumulasikan harganya per satu mapel itu adalah 500 matematika, 500-nya IPA itu menjadi bonus untuk kami. Ya, artinya bahwa yang masing-masing 40 sekolah ini akan ikut gitu ya, akan ikut ya, dengan keterbatasan waktu sampai 10 kali pertemuan ini, maka kami minta bonus yang tidak disampaikan yang tadi itu dihargai berapapun. Nah, kami minta bonus tadi yang berupa PDF atau apa tadi yang disampaikan Pak Pat menjadi bonus dalam kegiatan kami ya dalam pembinaan ini. Itu saja Pak Nopianto ya. Ya saya kira diiyakan ini Pak Nopianto ya. Ya, ya diiyakan ya sehingga nanti kalau ini diiyakan maka nanti saya secara internal akan secara internal nanti setelah Pak Nopianto berkegiatan. Itu Pak Nopianto ya. Mungkin langsung saja Pak Bisa diatur. Ya, gitu Pak Nopianto ya. Ya, silakan Bisa, Pak bisa diatur. Ya, jadi kalau terkait tentang sisa materinya ya bisa diatur. Boleh menjadi bonus. Yang penting semua sekolah bisa ikut kan, ikut kegiatan. Insya Allah bisa kami berikan. Enggak apa-apa. Oke. Intinya itu aja. Jadi 40 sekolah ya dengan skema pembayaran satu mapel itu 100 karena ini 2 mapel maka kan nilai kumulatifnya sudah keluar sehingga kami mohon yang bonusnya itu diberikan ya diberikan dan Pelunggu sudah iakan tadi ya terima kasih banyak. Itu Pak Bapak Pat silakan. Baik, terima kasih. Oke, berarti sekali lagi Pak Nopi, ketika kami ACC sepakat untuk kita bermitra, maka setiap sekolah cukup mengeluarkan 200 untuk 2 mapel dengan asumsi per sekolah itu mengeluarkan anak atau menyiapkan anak 10 orang, 5 matematika, 5 IPA gitu. Nah berarti tiap sekolah itu kena sama-sama 200, insya Allah nanti kami akan transfer ke Pelunggu secara kolektif sebanyak 8 juta. Oke, sekali lagi jawabannya yang tegas Pak Nopi. Mohon maaf. Baik, silakan baik. Pak. Tapi untuk waktunya nanti minta tolong disampaikan ya, dikoordinasi memang, disampaikan memang supaya saya koordinir dengan tutor kami dari yang materi mapel IPA itu kan bukan saya yang ngajar, jadi harus saya sampaikan lagi ke tutor kami dicocokkan dengan jadwalnya. Jadi disampaikan secepatnya kalau bisa ya jadwalnya. Untuk pembayaran aman bisa diatur, jadi cukup 8 juta aja nggak apa-apa. Baik. Nih, kita dengar Pak Nopi, enaknya itu di hari apa dan jam berapa? Itu aja dulu, biar kami nanti yang mikirkan. Silakan Pak Nopi. Kalau untuk harinya, hari kerja nggak apa-apa, tapi kalau saran saya jam 4, jadi jam 4 sampai dengan 5.15 berarti. Kalau tawaran dari saya, kalau untuk yang matematikanya, tapi nanti yang IPA-nya saya koordinasikan lagi dengan tutor saya yang lain. Gitu. Oke, nah gini Pak, ini. Nah ini se-S atau S? S enggak yang Pak? Ini apakah masing 10 pertemuan? Ntar dulu Pak Pat itu Pak siapa Pak Kertasi mohon mic-nya di-mute Pak ST2 mana siapa daya. Iya, sekali lagi teman-teman yang tidak berkepentingan atau tidak bertanya misalkan jangan dibuka mic-nya gitu. Oke. Udah Pak Pat lanjut. Oke. Sekali lagi Pak Nopi, untuk biar kami dapat memikirkan, untuk waktu itu nanti Pelunggu tentukan aja dulu biar nanti kami nego gitu. Ini kan ada 2 mapel Pak Nopi, ada matematika dan IPA. Apakah di tiap pertemuan itu digabung ada matematika, ada IPA? Itu dulu yang pertama. Apakah atau
apakah satu kali pertemuan matematika, pertemuan berikutnya lagi IPA, bergantian begitu. Nah, terus hitungannya itu apakah misalkan matematika 8 kali pertemuan, IPA lagi 8 kali pertemuan secara terpisah gitu. Itu dijelaskan dulu Pak Nopi. Sehingga nanti kalau dia terpisah menjadi 20 pertemuan dia jadinya gitu. Ini mohon maaf ini kan untuk memperjelas saja. Atau digabung jadi dua-duanya itu 10 kali pertemuan gitu. Beda-beda sih Pak Pat, ya pasti beda-beda kan artinya. Beda, jelas beda. Jelas beda, enggak mungkin 10 satu ya. 10 matematika, 10 IPA gitu. Waktunya Oh, juga iya. kemungkinan berbeda sih karena nanti takutnya ada sekolah yang mungkin masalah pakai LCD-nya bareng-bareng kan. Jadi kemungkinan kami pisahkan jadwal antara matematika dan IPA supaya bisa dikondisikan di masing-masing sekolah pelaksanaannya. Gitu. Oke, dah jelas berarti kalau ikut dua mapel berarti nanti hitungannya 20 kali pertemuan. Oke. Silahkan hari apa di ini ya rencananya aja Pak Nopi. Tadi kan yang waktu luangnya itu hari Sabtu. Nah, sama hari apa lagi kan katanya tadi 2 kali dalam seminggu. Silahkan Pak Nopi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa sore, saya tawarkan hari kerja tapi sore. Kalau saya. Tapi kalau misalkan nggak bisa mengumpulkan anak-anaknya di waktu sore, ya mau nggak mau pagi-pagi tapi hari libur di hari Sabtu dan Minggu pagi-pagi pukul 8 mungkin seperti itu. Kalau untuk matematika sendiri ya. Iya. Oke, berarti IPA-nya belum bisa diputuskan. Ya, IPA-nya belum karena mau saya kondisi. Tapi kalau berdasarkan kemarin saya tanya ke tutor IPA, kalau untuk Jumat dia free. Sudah bisa mengajar Jumat, entah itu pagi itu bisa. Kalau Jumat pagi bisa. Walaupun mau jam lain, hari Jumat itu bisa juga karena free di pondok dia kebetulan ngajar di pondok. Untuk yang hari lain nanti saya tanyakan dulu. Kemarin kalau dia ikut pelatihan dari kami, dia bukanya malam kalau beliau ini. Tapi nanti saya kondisikan kembali, saya konfirmasi kembali. Oke, makasih Pak Napi. Baik, saya kembalikan ke audien dan Pak Kanit. Ini ada teman juga yang angkat tangan. Jadi ntar dulu saya bahas dulu yang di kolom chat. Jadi ya pertanyaan di kolom chat sudah terjawab tadi oleh Pak Nopi. Kemudian itu bisa bareng anunya, bisa bersama untuk 10 orang itu bisa bersama dan pakai LCD bisa ya itu. Silahkan Pak Tuhran, ada masukan atau apa? Silahkan. Terima kasih yang kedua kalinya. Saya hanya mengkonfirmasi ini Pak. Saya kemarin ber-WA dengan pihak yang ini, tapi katanya kalau dikirimkan materinya lewat drive itu 450. Artinya kan belajar mandiri nanti di sini. Saya mau mengkonfirmasi saja hal itu. Terima kasih Pak. Nggak jadi dah itu Pak. Nah, nggak jadi dah. Inilah sosialisasi yang ini yang dipakai Pak Kepala ya. Yang hasil kita ini yang kita akan pakai ya. Siap Pak, lanjut. Ya, udah jawab perannya. Jadi begini, saya perjelas sekali lagi Pak Tuhran. Jadi yang kita drive yang kita dibagikan file atau rekaman itu adalah materi sisa. Jadi materi sisa yang saya maksud itu adalah materi-materi yang tidak dibahas pada saat pertemuan bimbel. Nah, karena nanti kan begini, di tiap pertemuan itu ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama dia akan menjelaskan materi dulu secara mungkin 30 menit. Nah, setelah itu baru dia latihan soal tentang materi yang dibahas tadi. Nah, gitu skemanya Pak Tuhran. Nah, tapi dengan 8 kali pertemuan atau 10 itu tidak habis materinya Pak Tuhran. Nah, materi sisa inilah nanti yang akan jadi bonusnya yang disebutkan tadi itu. Tanpa bayar lagi Pak Tuhran. Oke, saya kira cukup ya. Silahkan yang lain kepada.
Baik, saya kira terima kasih Pak Pat. Saya kira cukup hari ini bersama Pak Novianto. Nanti akan kita lanjutkan secara internal. Intinya saya kira waktu, biaya, kemudian bonus, mekanisme pelaksanaan, tinggal kita menunggu kesepakatan hari, ya, karena hari tadi sudah diberikan sedikit gambaran. Setiap hari boleh, yang penting sore, ya kan? Nah, kalau pagi nanti khusus matematika beliau minta Sabtu dan Minggu. Nah, nanti dalam forum selanjutnya akan kita bahas bersama, baru kita sampaikan lagi ke kesepakatan ke Pak Novianto. Itu saja Pak Pat, saya kira cukup ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas secara internal, terutama mengenai pembiayaan dan kesepakatan waktu. Itu Pak Pat ya. Terima kasih Pak Novianto. Selamat melakukan tugas selanjutnya. Kami akan lanjutkan dengan rapat internal terkait tindak lanjut yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan sehari atau 2 hari atau nanti mungkin sore nanti Pak Pat akan mengkomunikasikan hasil hasil ini kepada Pak Novianto. Sekali lagi Pak Novianto atas nama UPT mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya izin keluar ya dulu Iya. karena mau mengajar. Ya, terima kasih terima banyak kasih, sudah Pak. mengundang saya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Ya. Ya, monggo. Nah, Baik, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita lanjutkan atau cukup? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan Pak Pat. Nah, begini Pak Ketua K3S, Bapak Kepala Sekolah, terkait biaya, ya, kan ada supaya legal pengeluarannya. Bersama kita untuk merajut mimpi, warna sahabat tempat kita berdiri menjadi satu dalam harmoni.